Bakal shock. Tapi rasa vanila di es krim, yogurt, dan kue lu itu bisa jadi dari cairan kelenjar pantat berang-berang dan ini legal banget bre. Namanya Castoreum, diambil dari kantong khusus dekat pantat berang-berang yang nyampur sama air kencingnya juga. Mereka pakai cairan ini buat nandain wilayah mereka. Nah, industri makanan pakai ginian biar kue manis lu wangi, soalnya isinya banyak senyawa yang bau vanila dan raspberry sekaligus. Bangsat. Di label cuma ditulis perasa alami dong, produsen gak wajib nulis isinya apa, jadi lu gak bakal tahu selama ini makan pantat berang-berang apa bukan, cuk. Castoreum udah dipakai lebih dari 100 tahun, dicampur ke es krim, permen karet, minuman soda, sampai alkohol mahal bre. Padahal harganya selangit, sekitar $70 per kilo, anjing. Berang-berang itu dibunuh atau dijebak, terus kantong seukuran biji kenari, dipotong, dikeringin, digiling jadi bubuk, lalu dilarutkan di alkohol, biar jadi cairan wangi bangsat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika udah resmi bilang Castoreum aman buat manusia, dan ngizinin dipakai di makanan tanpa batasan apapun, cok. Ini sih anjir, tapi justru kantong di pantat berang-berang inilah yang ngasih bau yang bikin orang tergila-gila selama berabad-abad, dan semua ini gara-gara apa yang dimakan binatang-binatang ini. Berang-berang itu makan kulit pohon, daun, sama tumbuhan air, yang isinya banyak minyak alami dan zat wangi, semua itu ngumpul di kantong mereka, bikin aroma unik yang bikin nagih. Dalam Castoreum, ada lebih dari 40 zat berbeda, yang kalau digabung ngasih bau manis hangat kayak vanila, plus ada sentuhan asap dan kulit. Para peracik parfum udah pakai cairan berang-berang di parfum-parfum mahal selama 300 tahun, soalnya ini bikin bau lain makin nampol dan awet di kulit sampai 8 jam. Di industri makanan, Castoreum mulai ngetop. Produsen sadar kalau vanila asli dari polong anggrek harganya anjing mahal banget, sedangkan vanila buatan rasanya datar banget. Cairan berang-berang ini ngasih rasa kompleks dan mendalam yang gak bisa dibikin cuma di lab, makanya sampai sekarang masih dipakai di produk-produk premium. Satu berang-berang cuma ngasih sekitar 100 gram Castoreum, jadi buat skala industri, kudu bunuh banyak banget binatang, padahal produsen ngakunya cuma pakai sedikit. Pemburu berang-berang di Kanada sama Rusia dapat duit lumayan gede dari sini, mereka jual kantong-kantong itu ke calo, yang terus ngejual lagi ke perusahaan makanan dengan harga gila. Anjing seriusan deh, lendir dubur berang-berang tuh bisa lo temuin di banyak banget produk yang lo makan tiap hari, dan lo bahkan gak nyadar. Produsen es krim paling demen sama Castoreum buat rasa vanila dan stroberi, karena itu bikin aromanya lebih nendang dan tahan lama banget dibanding perasa biasa. Di makanan manis, mereka tambahin ke coklat, kue-kue, sama biskuit, biar manisnya makin kerasa dan ngasih aroma familiar yang disukai orang sejak kecil. Permen karet sama permen hisap rasa raspberry atau vanila juga bisa ngandung Castoreum, padahal produsen gak wajib ngasih tahu asalnya kalau cuma nulis perasa alami doang. Bahkan di miras, cairan berang-berang ini mereka pakai buat liker, vodka, dan koktail, khususnya yang pengen rasa manis kuat plus bau kayu. Bahkan beberapa merek rokok masukin Castoreum ke tembakau, biar asapnya lebih halus dan gak nyegrak, padahal gak ada yang berani ngomongin ini terang-terangan. Yang paling bikin jijik itu, buat nyari tahu ada pantat berang-berang di produk lo itu hampir mustahil, karena hukum gak maksa mereka ngejelasin komposisi perasa alami. Perusahaan-perusahaan ini manfaatin celah ini abis-abisan. Mereka tahu kalau orang-orang ngelihat cairan berang-berang di kemasan, penjualan auto nyungsep, makanya mereka pada diem aja dan ngumpet di balik kalimat-kalimat samar. Anjir, gue kaget banget pas tahu perusahaan makanan gede sengaja melobi undang-undang biar mereka gak usah bongkar komposisi asli perasa alami. Intinya, kalau rakyat tahu mereka itu makan cairan dari pantat berang-berang, penjualan pasti anjlok parah, walau teknisnya aman dan udah dipakai ratusan tahun. Industri makanan ngabisin jutaan dolar buat lobi-lobi, supaya istilah perasa alami tetap ambigu banget dan gak butuh penjelasan detail sama sekali. Di Eropa sama Amerika, gak ada undang-undang yang maksa produsen nyebutin persis apa isinya di perasa alami, cukup tulis dari sumber alami, udah beres. Parahnya lagi, Badan Pengawas Amerika klasifikasi Castoreum sebagai aman secara umum, dan kategori ini sama sekali gak butuh tes tambahan atau peringatan di kemasan. Industri bilang Castoreum dipakai dikit doang, cuma sekitar 100 kg setahun buat seluruh Amerika, tapi ini data gak jelas dari produsen sendiri, statistik independen mah gak ada sama sekali. Beberapa perusahaan diam-diam berhenti pakai Castoreum setelah para vegan sama pembela hewan ribut-ribut di internet, tapi mayoritas cuma diem aja dan lanjut terus pakai. Makanya jelas banget, ngapain bayar mahal buat vanila alami atau bikin tiruan sintetis yang ribet, padahal tinggal bunuh berang-berang terus ambil aja kantungnya. Anjir, ini kampret banget, tapi lo bisa kok hindarin makanan lo dari tai berang-berang, meski ya, kudu baca label kayak orang gila dan keluar duit lebih banyak. Kalau di bungkusnya ada tulisan, perasa alami, langsung aja lo email produsennya, tanyain isinya apa sih sebenarnya, mereka sih gak wajib jawab, tapi kadang ya, dijawab juga.
Cari produk yang ada label vegannya aja, soalnya itu dijamin gak ada bahan hewani sama sekali, termasuk kotoran berang-berang, meski ya harganya lebih mahal. Lo cari di label nama-nama spesifik kayak ekstrak vanila atau vanilin, itu artinya mereka pakai biji vanila asli atau zat aditif buatan, tapi yang pasti bukan berang-berang bre. Mendingan lo bikin dessert sendiri pakai bahan-bahan yang gampang, beli biji vanila asli atau ekstrak berkualitas di tempat yang udah terpercaya, biar lo tahu persis apa yang lo makan anjing. Ingat ya, Castoreum itu bukan satu-satunya kekejian yang mereka sembunyiin di balik istilah, rasa alami, bisa aja ada macam-macam dari serangga sampai jamur busuk. Jangan lupa subscribe channel ini biar lo melongo lagi, masih banyak lagi hal-hal gila yang belum lo tahu bro.